Tapi begitu saya masuk itu, saya bisa mengerti, nggak boleh marah, memaafkan orang, plong itu. Jadi saya belajar, kalau kita benci sama orang, kita yang sakit, tau nggak? Fakta unik dan menarik tentang Ahok sebelum dan selama mendekam di penjara, ditulis oleh Ferry Padli di sibar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Semakin tinggi pohon, semakin kencang diterpa angin. Begitulah pepatah yang tepat untuk menggambarkan sosok seorang Basuki Cahayapurnama atau yang kerap disebut Ahok. Bagaimana tidak, ia yang minoritas itu mampu menembus panggung perpolitikan nasional. Awalnya, Ahok meniti karir sebagai seorang pengusaha. Kala itu, pasca menamatkan kuliah di jurusan Teknik Geologi di Universitas Trisakti, ia kembali ke Belitung dan mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor pertambangan timah, yakni PT Panda pada tahun 1989 silam. Kemudian pada tahun 1992, dia dipercaya menduduki jabatan sebagai Direktur PT Nurindra Eka Persada, yang mana perusahaan itu kala itu tengah melakukan persiapan membangun pabrik gravel pack sand atau GPS. 3 tahun berselang, Ahok memutuskan untuk membangun usaha lagi, yakni mendirikan pabrik pengolahan pasir kuarsa di Desa Mangkubang, Belitung Timur. Pabrik itu merupakan pabrik pengolahan pasir kuarsa pertama yang ada di Pulau Belitung dengan memanfaatkan teknologi dari Amerika dan Jerman. Nah, area pabrik milik Ahok itulah yang menjadi cikal bakal berdirinya kawasan industri bertaraf internasional dan pelabuhan samudra, yakni kawasan industri air kelik atau KIAK. Saat menjadi pengusaha, Ahok pun sempat mendapatkan perlakuan diskriminatif dari oknum pejabat pemerintah. Kala itu pabriknya ditutup paksa oleh pemerintah. Lahan tambangnya dijadikan kawasan hutan lindung oleh oknum dari Kementerian Kehutanan. Diduga ada pengusaha lain yang ingin membuka tambang yang sama di kawasan hutan lindung. Agar luas hutan di Beltim tidak berkurang, maka dikorbankanlah lahan tambang Ahok untuk kemudian dijadikan hutan lindung, yang sejatinya lahan tambangnya tersebut berada di luar kawasan hutan. Saat itulah Ahok muak dengan oknum pejabat seperti itu, sehingga muncullah niat di dalam dirinya untuk menjadi pejabat pula. Karena menurutnya, pengusaha tidak akan bisa melawan pejabat. Saya pun dulu sebelum jadi pejabat, saya muak dengan yang namanya oknum pejabat. Saya betul-betul muak dengan kemunafikan, memeras, menekan. Saya betul-betul muak, ujar Ahok dengan nada tinggi pada 2016 silam. Maka, pada 2004 ia terjun ke dunia politik dengan bergabung ke Partai Besutan Dr. Syahrir, Partai Perhimpunan Indonesia Baru atau PPIB. Ahok pun langsung didapuk menjadi ketua DPC PPIB Kabupaten Beltim kala itu. Di tahun yang sama, pada pemilu 2004, ia mencalonkan diri dan terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Beltim periode 2004-2009. Namun pada 2005, ia meninggalkan kursi legislatif itu untuk mengikuti Pilkada Beltim dan terpilih sebagai Bupati periode 2005-2010. Kemudian Ahok juga pernah ikut Pilgub Bapel pada 2007, yang mana saat itu ia didukung oleh Gus Dur, namun gagal. Pada Pileg 2009, ia terpilih sebagai anggota DPR Republik Indonesia fraksi Partai Golkar. Dan pada Pilkada DKI 2012, Ahok ikut bertarung dan terpilih sebagai Wagub DKI berpasangan dengan Jokowi. Hingga akhirnya, pasca Jokowi terpilih sebagai presiden, ia naik jabatan menjadi gubernur DKI. Saat menjadi gubernur, Ahok pun tidak menyia-nyiakan jabatan tersebut. Cukup banyak prestasi yang berhasil ia torehkan. Di antaranya yang paling fenomenal adalah mengakhiri riwayat tempat prostitusi terbesar dan tertua di Jakarta, Kalijodo, dan menyulapnya menjadi ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA. Namun pada tahun 2016, angin terlalu kencang menerpanya. Kala itu ia dilaporkan atas kasus dugaan penistaan agama oleh kelompok kadrun dan kampret. Tidak hanya dilaporkan ke polisi saja, tapi Ahok juga didemo berjilid-jilid oleh Rizik DKK. Hingga akhirnya ia divonis 2 tahun penjara dan keluarlah kata-kata pamungkas dari mulutnya. Percayalah sebagai penutup, kalau Anda menzalimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Dan terbukti, orang-orang yang menzaliminya dulu dipermalukan Tuhan. Rizik jadi Bang Thoyib di Arab Saudi sana.
gak berani pulang kampung pasca tersandung kasus chat esek-esek dengan janda cantik Firza Hussein, adik kandung Zulkifli Hasan yang juga pernah ikut aksi 212 Zainuddin Hasan terjaring OTT KPK dan kini divonis 12 tahun penjara oleh majelis hakim. Amin Rais, Ketua Dewan Penasehat PA 212 perlahan tapi pasti digusur oleh Zulkifli Hasan dari partai yang ia dirikan sendiri. Saat ini Amin tidak lagi menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan PAN karena telah digantikan oleh Hatta Rajasa dan lain-lain. Lantas, apa saja fakta yang terjadi pada Ahok saat ia mendekam di penjara? Pertama, dirayu agar mau gabung ke PSI. Saat Ahok masih mendekam di Makobrimob, ada orang dari PSI datang membesutnya. Orang itu merayu Ahok agar mau bergabung ke partai besutan Grace Natali tersebut. Namun bukannya menerima tawaran itu, Ahok malah memarahi orang tersebut. Kalian ini, saya sudah masuk penjara masih mau memanfaatkan, ujar Ahok kala itu dengan nada kesal. Kedua, sakit saat awal-awal masuk penjara. Kala itu tensi Ahok tinggal 70/50 saja karena stres. Kemudian dia diperiksa oleh dokter terbaik di Makobrimob bernama Nova. Sang dokter tidak memberikan obat apapun kepadanya, melainkan hanya segelas teh hangat. Lalu Nova memancing Ahok untuk bercerita tentang bagaimana dia membentuk pasukan orangnya di Jakarta. Ahok pun dengan semangat menceritakan semuanya mengenai pengalamannya tersebut. Dan tidak lama kemudian tensi darahnya itu terus naik hingga 90 hingga kembali normal. Tidak hanya itu saja, sakit yang dialami oleh kader PDIP itu, tapi ia juga pernah mengalami susah tidur hingga sakit dan nyeri di dadanya. Namun Ahok sendiri yang menemukan solusi penyembuhannya, yaitu memaafkan. Pasca ia memaafkan orang-orang yang telah menyakitinya, kesehatannya pun kembali pulih. Ketiga, tetap produktif meskipun mendekam di penjara. Dipatasi oleh tembok tidak lantas membuat Ahok berhenti berkarya. Selama di penjara, ia banyak membaca dan menulis buku. Dengan dibantu oleh timnya, pada 16 Agustus 2018 lalu, buku karyanya yang berjudul Kebijakan Ahok diluncurkan di gedung Filateli Jakarta Pusat. Buku yang ditulis di dalam penjara itu pun dijual dengan harga yang cukup fantastis, yakni Rp1 juta per eksemplarnya. Hingga akhirnya, meskipun mendekam di penjara, Ahok tetap bisa menghasilkan uang miliaran rupiah dari royalti penjualan buku tersebut. Selain itu, ia juga aktif membalas surat dari para pendukungnya dan tetap membantu orang-orang yang membutuhkan. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Harkana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.